Oke guys, balik lagi ya bersama M Hena. Kita mengulas kembali berita trending topik ya. Lagi-lagi Ahok bikin gaduh lagi. Nah, Ahok bicara gaduhnya. Para netizen menyoroti itu. Ya. Siapa sih Karun itu? Kita melihat selengkapnya ya. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Makanya ditaruh di komut. Makanya saya bilang, selama direkturnya semua mau nurut dan cepat kerjakan, saya happy komut. Ya cuma kekuatan. Menyebut kritikan Basuki Cahayapurnama Ahok soal Pertamina telah menimbulkan kegaduhan. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Ahok sebut Kadrun akan demo dirinya, ya Hilmi Firdaus. Saya kira buzzer ternyata sekelas Komut BUMN pun resist, ya peluang media akurat ya, bikin gaduh gara-gara ngomong Kadrun. Saya didu Ahok kembali ke aslinya. Ya. Ahok ngomong Kadrun bikin gaduh Republik Fadlizon, rasis dan memecah belah. Nah, di sini bahwa Fadlizon ya mengspekulasi bahwa Ahok ini memecah belah persatuannya. Kata Kadrun ini kan kadal gurungnya yang di masa periode 2019 orang-orang yang memang pro kontra di dalamnya. Ahok ini bikin gaduh ya. Dan juga percikan api sebut Kadrun ya, PA212 ke Ahok, emangnya si bacot comberan ya. Komisaris PT ya Pertamina Perse Basuki Cahayapurnama alias Ahok ya. Ahok bikin gaduh lagi ya. Ahok belak-belakan membuat tabir di balik PT Pertamina ya. Terus ya, dalam video Ahok menyebut dirinya sebagai eksekutor. Bayangkan loh, Ahok ini siapa sih? Berani-beraninya dia sudah mengklaim dirinya sebagai eksekutor. Luar biasa. Bukan sebagai pengawas di Pertamina ya. Dia menggembirakan ya, komisaris di BUMN itu ibarat neraka lewat surga ya, yang belum masuk. Dan harusnya gaji mengikuti jabatan Anda dong. Mereka bikin gaji pokok gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun gaji pokoknya bisa Rp 75 juta sampai 100 juta loh. Dicopot pun enggan kerja dibayar segitu. Jadi Ahok mengklaim bahwa para pegawai yang sudah dicopot jabatannya gaji pokoknya tetap diterima serta merta ya, dan merata sesuai dengan gaji-gaji pegawai biasanya yang aktif ya. Gila banget. Dalam kumparannya diganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya marah-marah juga. Jadi direksi lobinya ke menteri yang menentukan menteri, komisaris pun rata-rata dititipkan kementerian, kata Ahok. Jadi Ahok ya menduga bahwa dalam direksi komisaris mereka punya titipan-titipan dari kementerian. Kementerian apa sih? Gitu loh. Jangan Ahok hanya menduga titipan. Memang kita tahu bahwa negara ini adalah negara hukum, dan atas dasar asas politik baru negara ini bisa bersatu. Dan Ahok pun jangan belak-belakan gitu loh. Karena yang disebut sebagai titipan pemerintah ya, itu sebenarnya titipan dari kementeriannya, kata Ahok ya, direksi ya. Itu bahwa Ahok sendiri nyatanya jatuh dari langit gitu loh. Dia juga titipan gitu. Nggak usah kita belak-belakan lah. Jadi komisaris utama ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi Ahok ini ternyata membuat olah besar gitu loh.
Karena dengan kata gadun ini sangat menyudutkan ya yang lain. Dan juga dia nyatakan bahwa sebagai eksekutor. Dia sebagai eksekutor. Dan yang lebih nyaris lagi ya, lebih nyaris bahwa Ahok sendiri ingin membubarkan itu BUMN. Gimana sih ceritanya? Jadi kiranya kita harus lebih menelaah lebih jauh ya. Apakah Ahok dalam pasca ini ya, dia merasa tertinggal begitu. Dia merasa tidak diperhatikan lagi oleh Pak Presiden Pak Jokowi ya, sehingga dia membuat gaduh lagi ya. Ahok sendiri dia membuat kesalahan yang sangat besar gitu loh. Dia mempunyai masalah dan dia merasa tidak nyaman kalau memang Anda merasa tidak bisa dihormati di apa lah, mundurkan diri aja. Anda punya kapasitas apa? Karena di dalam direksi Pertamina ya, itu yang punya hak untuk membicarakan tentang pergantian dirut ya, itu adalah direksi rapat dari komisioner utama dan komisioner independen gitu loh. Jadi yang punya wewenang besar adalah PT komisaris. Kita melihat bahwa reaksi Ahok kali ini kayaknya dia menggentarkan takut ya. Takut sekali kalau memang gitu ya. Jangan serang langsung, ini publik lo internal kalian gitu. Masa mau buka-bukaan tentang internal kalian di publik gitu loh. Dan Ahok sendiri sudah ya gimana ya, gagal gitu loh. Gagal karena dalam perusahaannya, dalam Pertamina itu harus mempunyai kode etik dari direktur sampai tukang cleaning service. Dia punya kode etik menjaga nama baik perusahaan, bukan membongkar belakangan gitu. Jadi Ahok dia semakin rese gitu loh. Jadi buat semua pendengar ya, jadi kalian harus dengan lebih telah lagi melihat situasi negara ini mengalami kegaduhan. Kalian boleh memberikan komentar-komentar yang bersifat memberikan solusi gitu, biar kita sama-sama memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Demikian, atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.